Kutukan Iblis Rahwana. Ritual terlarang di pedalaman Jawa. Di pedalaman Jawa, tersembunyi sebuah desa yang hampir tidak pernah disebut dalam peta manapun. Namanya sudah terlupakan oleh waktu, hanya tersisa dalam bisikan-bisikan orang tua yang masih takut menyebutnya dengan lantang. Desa ini konon pernah menjadi tempat pemujaan bagi sosok iblis Rahwana, bukan Rahwana dalam kisah Ramayana, melainkan manifestasi kegelapan yang disebut-sebut lahir dari darah raja-raja terkutuk. Banyak yang percaya, siapapun yang memasuki desa ini tanpa izin akan mengalami kejadian di luar nalar. Mulai dari kehilangan waktu, terjebak dalam mimpi buruk berkepanjangan, hingga bertemu dengan sosok iblis itu sendiri. Beberapa tahun lalu, sekelompok mahasiswa dari Jakarta mencoba membuktikan kebenaran legenda ini. Apa yang mereka alami adalah teror yang bahkan mereka sendiri sulit untuk ceritakan kembali. Doni, Raka, Sinta, dan Maya adalah mahasiswa antropologi yang tertarik dengan mitos-mitos lokal. Mereka mendengar tentang desa terkutuk ini dari seorang profesor tua yang memperingatkan mereka agar tidak mencari desa itu. Namun, seperti manusia yang selalu penasaran, mereka justru semakin tertarik. Setelah menempuh perjalanan panjang dengan mobil hingga ke hutan lebat, mereka harus melanjutkan dengan berjalan kaki. Anehnya, selama perjalanan, mereka merasa seperti diawasi. Kadang terdengar suara bisikan dari pepohonan, langkah kaki yang mengikuti, dan bau kemenyan yang muncul entah dari mana. Ketika akhirnya mereka tiba di desa, suasana di sana begitu sunyi. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, tetapi rumah-rumah kayu tampak masih berdiri kokoh, seolah ditinggalkan begitu saja. Mereka mencoba mengetuk beberapa pintu, tetapi tidak ada yang membukakan. Di tengah desa, mereka menemukan sebuah pura tua yang tampak masih digunakan. Ada bekas sesajen yang masih segar, lilin-lilin yang menyala, dan ukiran aneh di dinding yang menggambarkan sosok iblis bertanduk dengan mata merah menyala. Saat malam tiba, mereka memutuskan untuk berkemah di dekat pura. Tetapi sesuatu yang ganjil mulai terjadi. Sinta yang pertama kali merasakannya. Dia bermimpi tentang seorang pria bertubuh tinggi dengan kulit hitam seperti arang, matanya merah membara, dan taring yang menjulur panjang. Pria itu berbisik padanya, "Kamu sudah diundang. Jangan menolak." Sinta terbangun dengan keringat dingin, tetapi tidak berani membangunkan yang lain. Namun, saat dia menoleh ke arah Maya, sahabatnya itu duduk diam menatap ke arah pura dengan mata kosong. Tiba-tiba Maya berdiri dan berjalan menuju pura tanpa sepatah kata pun. Doni dan Raka yang terbangun langsung mengejar, tetapi begitu mereka masuk ke dalam pura, Maya sudah tidak terlihat. Di dalam, hanya ada sebuah patung besar yang mirip dengan gambaran yang mereka lihat di ukiran sebelumnya. Patung itu tersenyum menyeringai, seolah mengejek mereka. Kemudian terdengar suara tertawa yang mengerikan. Maya muncul dari kegelapan, tetapi bukan lagi sebagai dirinya sendiri. Matanya hitam pekat, dan dari mulutnya keluar suara yang bukan miliknya. "Kalian seharusnya tidak datang ke sini." Doni dan Raka mencoba menarik Maya keluar dari pura, tetapi tiba-tiba tubuh mereka terasa berat. Mereka merasa seperti ditekan oleh kekuatan yang tidak terlihat. Sinta berusaha membaca doa, tetapi semakin dia berdoa, semakin keras Maya tertawa. Tiba-tiba, patung besar itu bergerak. Mata merahnya menyala, dan tubuhnya perlahan bergetar seolah hidup kembali. Sosok iblis itu muncul dalam bentuk yang lebih nyata. Berdiri lebih dari 3 meter, dengan tangan panjang yang penuh dengan kuku tajam. "Satu jiwa harus tinggal." Suara itu bergema di seluruh ruangan. Maya tersenyum dengan cara yang tidak manusiawi, lalu berbisik pelan, "Kamu." Sebelum mereka sempat bereaksi, sesuatu menarik Sinta ke dalam kegelapan. Suara jeritanya menggema sebelum akhirnya menghilang seolah dia tidak pernah ada. Dan kemudian keheningan. Maya jatuh pingsan. Matanya kembali normal. Patung iblis itu kembali membeku seperti semula. Doni dan Raka, dengan tubuh gemetar, menyeret Maya keluar dari pura dan berlari sejauh mungkin dari desa itu.
Beberapa minggu setelah kejadian itu, mereka masih berusaha mencerna apa yang telah terjadi. Maya mengalami trauma berat dan tidak pernah mau membicarakan kejadian malam itu. Doni dan Raka pun mencoba melupakannya, tetapi ada satu hal yang tidak bisa mereka abaikan. Sinta tidak pernah ditemukan. Bahkan saat mereka melapor ke polisi dan kembali ke desa itu bersama tim penyelamat, desa itu sudah tidak ada. Hanya tersisa hutan lebat yang seolah tidak pernah disentuh manusia. Namun setiap malam, Doni sering mendengar suara bisikan yang familiar. Kamu sudah diundang. Dan suatu malam, ketika dia menatap bayangannya di cermin, dia melihat sesuatu yang mengerikan. Bayangannya tidak lagi miliknya. Bayangannya tersenyum dengan mata merah menyala. Legenda tentang desa terkutuk dan iblis Rahwana tetap menjadi misteri hingga kini. Tidak ada yang tahu apakah kisah ini benar-benar terjadi atau hanya ilusi dari orang-orang yang tersesat di pedalaman Jawa. Tetapi satu hal yang pasti, jika suatu hari kamu menemukan desa yang tidak ada di peta, jangan pernah masuk. Kamu tidak akan keluar dengan selamat.